Dongeng Bahasa Indonesia. Pohon Natal. Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki bernama John dan teman-temannya. Ayah John adalah seorang pengusaha. Sarah sedih kehilangan ayahnya dan tinggal bersama ibunya yang merupakan babysitter yang baik hati. Ayah Steve adalah penjaga toko yang jujur, sedangkan ayah dan ibu Claire adalah petani pekerja keras. Reo menjalani kehidupan mewah dan ayahnya adalah seorang pembangun. Sekolah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang pandai belajar tetapi tidak mampu bersekolah di sekolah ternama karena kondisi keuangan mereka yang lemah. Tapi Reo memiliki kebiasaan yang sangat buruk untuk mengganggu anak-anak yang dia pikir lebih lemah darinya. Ibu, aku sangat lapar. Aku butuh beberapa makanan yang enak. Bagaimana harimu, nak? Membosankan. Hanya Reo yang membawa kesenangan di sekolah. Halo semuanya. Hai sayang. John, kau tidak menemuiku sepulang sekolah. Kau lupa bahwa kau harus mengambil catatan dariku untuk menyelesaikan PR-mu, bukan? Perilaku macam apa itu, John? Claire berbicara padamu. Hai sayang, aku butuh bantuanmu di dapur untuk mengeluarkan toples dari rak paling atas. Claire, kenapa kau tidak meninggalkan catatanmu di sini dan John akan memanggilmu kembali? Aku rasa dia agak sedikit lelah. Ayah John selalu ingin John ditemani oleh Sarah, Claire, dan juga Steve karena mereka adalah anak-anak yang cerdas dan sopan. Tetapi ibu John selalu berusaha menutupi kesalahannya tanpa memperhatikan bagaimana hal itu mempengaruhi kepribadian John. Hei, Andrew, lihat anak itu mencuri kompasmu. Aku tidak melakukannya. Cek tasnya. Ya, silakan. Kau akan mengetahui bahwa Reo berbohong. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa ada di tasku. Hei, aku tidak lakukan apapun. Tunggu, aku harus adukan hal ini pada guru kita. Dan anak laki-laki yang tidak bersalah itu diskor selama sebulan. Hai John. Hai Sarah, apa kabar? Besok adalah ulangan matematika. Apa kau siap? Apa? Kapan guru bilang hal itu? Aku tidak begitu ingat. Jangan khawatir John, kami pasti akan membantumu. Mengapa mereka membantuku? Mungkin mereka punya hal lain di balik semua ini. Tapi ya, ini akan menguntungkanku. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dah. John begitu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga dia gagal mengidentifikasikan kebaikan orang lain juga. Bahkan, daripada bersama orang-orang yang benar-benar peduli padanya, John lebih sering berusaha membuat Reo terkesan, karena ayah Reo lebih berpengaruh. Hei, Reo, lihat. Aku memberimu biskuit favoritmu. Ya, oke. Terima kasih. John gagal memperhatikan teman sejatinya, sama seperti Reo gagal memperhatikan John. Serius? Kalian sangat membosankan. Orang-orang ini sangat membosankan. Ini bukan waktunya untuk belajar, kan? Sungguh? Lalu waktunya untuk apa? Ini waktunya Natal. Apa rencanamu, teman-teman? Aku punya banyak rencana. Sepupuku akan datang menemuiku pada hari Natal dan kemudian kami semua akan pergi liburan mewah di Eropa segera setelah Natal dan kami akan kembali setelah perayaan Tahun Baru. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat mahal. Aku akan segera pergi berbelanja untuk perjalananku juga. Wow, itu terdengar luar biasa. Kau sangat beruntung. Ibuku akan membelikanku tas baru untuk sekolah yang aku inginkan sejak lama dan juga baju baru untuk Natal. Aku sangat bersemangat. Wow, Sarah, itu luar biasa. Aku tahu betapa kau sangat menginginkan tas itu. Ibu dan ayahku akan memberikanku satu set jas blazer yang aku inginkan selama setahun dan juga coklat favoritku.
Lalu bagaimana denganmu, Steve? Ya, orang tuaku akan memberiku sepasang sepatu yang selalu kuimpikan. Sepatuku yang sekarang sudah sangat rusak, dan aku sangat senang bahwa aku akan segera memakai sepatu yang indah itu. Dan juga ayahku akan membelikanku pakaian baru untuk malam Natal. John, kenapa kau diam saja? Apa rencanamu? Aku yakin rencana John akan lebih baik dari semua orang di kelas. Sebenarnya, aku merasa tidak yakin dia memiliki rencana yang lebih baik dariku. Hadiah Natalku hanya Xbox 10 dan itu tidak ada apa-apanya di depan rencana Natalnya Rio. Jika aku berbicara tentang rencanaku, dia akan berpikir aku miskin dan memutuskan persahabatannya denganku. Juga semua orang di kelas akan tertawa padaku. Ya, rencanaku. Aku mendapatkan Xbox 10, pakaian bermerek, sepatu, mainan sebagai hadiah Natalku. Dan juga masih ada lagi. Aku akan mengadakan pesta Natal dan pohon Natalku akan menjadi yang paling mahal di seluruh sekolah kita. Bahkan lebih mahal dari Jason, pohon Natal teman sekelas kita yang populer. Wow! John, kau yang terbaik. Yeay! Kami akan bergabung denganmu pada hari Minggu untuk bermain Xbox. Yeah! Sebenarnya, Rio dan aku akan bermain pada hari Minggu, tapi jika Rio tidak ada, kalian dapat bergabung. Sarah, Claire, dan Steve membuat alat peraga dekorasi pohon Natal dengan barang-barang rumah yang dapat digunakan kembali seperti membuat bintang dengan memotong dan membentuk dari kalender. Barang-barang lain yang dapat digunakan kembali juga digunakan untuk menghemat uang dan meminimalkan pemborosan kertas. Sedangkan John sibuk membeli dekorasi dan barang-barang yang mahal. Semua datang untuk merayakan Natal di rumah John. Tapi John lupa mengundang Sarah, Claire, dan Steve. Semua orang senang kecuali John itu sendiri. John khawatir Rio telah memberitahunya tentang bintang perak yang mahal. Dan bagaimana hanya bintang itu yang bisa membuat pohon Natalnya lebih mahal daripada pohon Natal teman sekelas yang terkenal seperti Jason. Tiba-tiba John mendapat telepon dari seorang penjaga toko menginformasikan bahwa bintang peraknya tersedia. Tanpa pikir panjang, John menyelinap keluar dari pestanya sendiri untuk mendapatkan bintang dan membuat Rio terkesan. Sekarang aku akan menjadi anak paling populer di sekolah. John akhirnya memiliki bintang besar yang berkilau. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikannya untuk menjadi sahabat Rio. Akan kuambil jalan pintas untuk sampai ke rumah. Itu sebenarnya adalah malam Natal. Dalam semua kegembiraannya untuk mengesankan Rio dan menjadi anak populer di sekolah, John benar-benar lupa tentang cuaca. John mencapai tempat terpencil yang penuh dengan pegunungan salju dan tidak ada rumah atau orang di dekatnya. Dia menyadari bahwa dia mulai tersesat dan mulai berlari mencari jalan pulang. Tapi tiba-tiba, dia tersandung dan jatuh dan mulai berguling dari tebing yang tertutup salju. Dan dalam semua itu, tangannya terbuka dan bintang itu jatuh jauh ke bawah tebing. Wow! John kelelahan sekarang dan air mata terbentuk di matanya. Dia benar-benar berpikir tidak ada harapan untuknya. Tolong! Tolong! Seseorang tolong! Ya ampun, ada yang jatuh dari tebing. Bagaimana cara menolongnya? Hei teman, Itu adalah Steve, Claire, dan Sarah. itu John. Ya ampun, bagaimana kau bisa sampai di sana? Tolong! Ayo kita angkat dia. Steve, cepat pergilah untuk mencari bantuan. Ini adalah daerah terpencil, Sarah. Tidak ada rumah atau toko di dekat sini. Cepat, pikirkan sesuatu teman. Sepertinya aku punya ide. Tiba-tiba, Sarah membuka box hadiah dan mengambil pakaian baru masing-masing anak termasuk miliknya dan mengikatnya menjadi simpul. Kita tidak bisa menariknya sendiri. Jika kita melakukannya, kita semua akan jatuh. Cari yang bisa dipakai. Di sana, pohon. Ya, mari kita ikat ke pohon. Setelah selesai mengikat tali kain, mereka memanggil John. John, pegang ini dengan hati-hati dengan kedua tangan dan naik. Kami telah mengikatnya ke batang pohon dan kami akan menarikmu ke atas. Ayo semuanya, kita bisa melakukannya. John menangkap tali itu dan mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk sekali, Steve, Claire, dan Sarah hampir terjatuh karena tarikan yang dilakukan John. Tetapi mereka berhasil.
Ayo teman-teman, kita akan berhasil. Yuh, terima kasih Tuhan. John sangat tersentuh dengan tindakan teman-temannya. Aku minta maaf teman-teman. Aku selalu mengabaikan kalian. Kalian mengorbankan pakaian baru kalian untuk menolongku dan menempatkan diri kalian dalam bahaya. John, baju baru bisa dibeli, tapi hal-hal itu tidak penting. Yang penting adalah kau selamat. Kami adalah temanmu, John. Jangan minta maaf. Dan pakaian itu tidaklah begitu penting saat ini. Tepat sekali, perkataan yang bagus. Tapi bagaimana kau bisa ke sini? Aku pergi untuk membeli bintang perak yang mahal dan aku tersesat. Apa kalian tersesat juga? Tentu saja tidak. Kami tidak punya cukup uang untuk membeli pohon Natal, jadi kami semua berencana untuk menghias pohon Natal asli. Seseorang memberitahu kami bahwa ada pohon Natal khusus di sini. Jadi kami datang ke sini untuk mencarinya, tapi kami tidak menemukannya. Teman-teman, aku merasa tidak enak karena tidak mengundang kalian ke pesta. Tolong ikut aku sekarang. Pohon Natalku tidak akan lengkap tanpa kalian di sana. Semua kekayaan tidak berharga di depan persahabatan sejati. Dengan senang hati, John. Ya, ayo kita pergi. Saat semua bersiap untuk pergi, setelah berjalan agak jauh, John berbalik untuk melihat bulan dan... Teman-teman, lihat ini. Apa? Itu pohon Natalnya. Yeay, kita menemukannya. Pohon Natal spesial. Mereka semua mendekorasi pohon Natal spesial dengan semua barang dekorasi yang mereka buat. Dan John sangat senang karena Sarah membuat bintang berkilau perak yang sama dan meminta John untuk meletakkannya di atasnya. Itu adalah Natal terbaik bagi John karena dia mendapatkan teman-teman sejati pada malam istimewa itu. Itu adalah pesan yang akan dia ingat selamanya. Bahwa bintang perak Natal yang sebenarnya tidak dapat dibeli dan hanya dapat diperoleh.